malam. Karena bolong, Pak. Ini memang laptopnya cuma satu. Sementara karena di semua digituin dulu kan ini 12 Pak. Ini mejanya masih ada yang kosong, ini kan 17 meja. Semua nanti dua. Iya. Baru 12 kan. Sedangkan meja 17 ini daripada kosong aja kita. Bukan maksudnya spek. Oh, ininya 24. Bukan ya. Touchscreen. Enggak. Touchscreen hanya di situ. Di sini tuh. Ini tuh pernah sebenarnya. Ini 21. Nanti 24. Karena itu aku tahan di Barang ya. Jadi ini masuk Satu operator berapa? dua monitor, nah, tapi tahun ini bisa jadi 4 karena kita pengadaan langsung khusus untuk monitor dan terus CPU 24 itu nggak ada apa? 24 tuh dikit dari sini. Ini 21. yang pernah Satu operator 2. 4. Jadi di Sudah bagus. Iya. serius? sekarang mencet enter lagi. Guna. Masukin bukan Jun? Ya, touchscreen Pak. Tadi kalau Bapak ingin yang tadinya sih mau ini dulu Pak, mau Mana sok Bapak? Dari Rapi. Sampai gerak. Rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, selamat datang Pak Wali Kota Ridwan Kamil di Bandung Comment Center. Hari ini kita akan memaparkan Bandung Comment Center secara langsung pada Bapak. Di sini pada layar tampilan yang pertama bahwa sudah digambarkan bahwa Bandung Comment Center ini melalui one stop service yang bisa mengontrol Kota Bandung. Kita bisa lihat di sini ada sistem yang bisa nanti akan kita lihat bersama. Kemudian Bapak juga bisa mengontrol SKPD secara langsung juga melalui Bandung Comment Center. Begitu juga beberapa teknologi seperti GPS tracking, kemudian Maps dan sebagainya yang akan kita tampilkan hari ini. Oke, kemudian selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang gambaran seperti apa Bandung Comment Center secara organisasinya sendiri dan mengapa hal ini perlu didukung dengan sistem demi untuk Kota Bandung sebagai smart city. Pada dasarnya kami sangat bahagia dan bergembira karena kami diberi kepercayaan untuk mewujudkan Kota Bandung menjadi smart city, di mana visi dan misi kita coba gambarkan sesingkat mungkin. Pada visi kami gambarkan bahwa next please. Mohon maaf Pak, mungkin tidak kelihatan, saya bacakan bahwa pemerintah Kota Bandung akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan warga dengan memberdayakan dan mengembangkan solusi cerdas terintegrasi antara informasi, orang, SKPD, aset, dan teknologi. Saya harap bahwa dalam visi ini tergambar bagaimana Bandung Comment Center akan beroperasi, di mana one stop service control di dalam Bandung Comment Center akan bisa dilakukan oleh baik Pak Wali ataupun siapapun yang bertugas di dalam Bandung Comment Center. Visi dan misi. Misinya sendiri kami berharap bahwa memberikan layanan akses yang cepat dan efisien kepada masyarakat dan warga Kota Bandung untuk bantuan terhadap permasalahan kota secara 24 jam di mana saja dalam wilayah pemerintahan Kota Bandung. Banyak penentuan aksinya tergantung kejadiannya. Lalu next selanjutnya dalam proses kerjanya adalah perencanaan dan koordinasi. Beberapa SKPD di sini dapat berkoordinasi secara langsung apabila dibutuhkan. Contohnya kalau saya menyebutkan kecelakaan, maka apabila butuh keadaan ambulans ataupun tim medis bisa dikoordinasikan dengan rumah sakit terdekat melalui GPS yang ada di sini. Kemudian
sebenarnya membutuhkan bantuan dishub untuk lampu lalu lintasnya diatur. So far mungkin itu belum bisa terkoordinasi secara lancar, secara baik. Harapannya di saat segala proses ini tercapture atau duduk sama-sama dalam suatu wadah, maka hal itu akan mudah dikoordinasikan, dan itulah yang akan menjadi cikal bakal Bandung Comment Center untuk menjadi wadah yang lebih baik buat masyarakat Bandung. Gambarannya adalah ini adalah proses kerja Bandung Comment Center secara proses kerja dan organisasi. Selanjutnya kami akan mendemokan proses kerja Bandung Comment Center dalam sistem. Untuk kami informasikan, di sini kami akan membawakan 3 skenario kecelakaan, kebakaran, dan pagi ini kita akan menampilkan kejadian kebakaran. Kemudian skenario kedua, kita akan menampilkan CCTV, di mana apa fungsinya. Seandainya kita terlalu banyak punya CCTV, tapi sebenarnya seperti apa fungsi CCTV untuk improvement Kota Bandung sendiri, kita akan coba tampilkan skenario kedua. Dan skenario ketiga, kita akan menampilkan schedule event atau kejadian yang terjadwal. Seberapa jauh sih kejadian terjadwal itu penting untuk diketahui Kota Bandung, kita akan coba tampilkan dalam demo yang akan kita lakukan saat ini. Kami di sini dengan tim, mereka akan memperagakan sebagai bagian dari SKPD terkait sesuai kejadian yang akan kita demokan. Sudah miliki yang kita gunakan untuk merecord, mendokumentasikan seluruh proses penanganan di lapangan di Kota Bandung. Tim kami saat ini akan mendemonstrasikan apabila ada telepon masuk dengan adanya laporan kebakaran. Silakan. Halo. Halo Pak, selamat pagi Pak. Password. Ada laporan kebakaran Pak di daerah Muhammad Toha dekat TTIT Pak. Habiskan. Baik. Nantinya di saat damkar duduk di sini, jangan dikhawatirkan bahwa dengan adanya pihak damkar duduk di sini lalu mengurangi SLA dari pihak damkar untuk menangani kecelakaan. Jadi pada prinsipnya di saat damkar yang duduk di sini itu menerima telepon laporan kebakaran, maka pihak damkar itu langsung mengkomunikasikan kepada tim di kantor pusat damkar, baik melalui radio ataupun telepon, dan memberangkatkan timnya dulu. Pada saat yang bersamaan, tim damkar di sini melalui sistem yang sudah Bapak punyai dapat membuka layarnya, melakukan komunikasi secara sistem seperti meeting tapi dalam bentuk notes di sini, memanggil beberapa SKPD terkait yang duduk di sini untuk mengkoordinasikan sama-sama kebutuhan yang mereka butuhkan. Di dalam koordinasi ini terdapat sesuai kebutuhan. Contohnya, apabila memang damkar membutuhkan dishub untuk membuka lampu lalu lintas, maka dia akan membuka komunikasi dengan dishub. Kemudian TMC yang akan mengatur keamanan di lokasi kejadian. Demikian juga operator Bandung Comment Center yang akan tetap mendokumentasikan. Saya boleh gambarkan di sini, operator Bandung Comment Center sedang mendokumentasikan. Pada prinsipnya, setiap kejadian akan direkod, ditulis, di mana kejadiannya, siapa pelapornya, jam berapa. Bentar, orang yang lagi ngemos ini di mana? Di sini. Nanti harusnya di sini kan? Ya betul. Kayak film Operator Star Trek. Bandung Comment Center, exactly. Jadi orangnya harusnya di sini. Semua pertanyaan dia yang ngatur di sini, gitu ya. Terima kasih. Jadi perintah dari kami hanya satu orang. Oke, Jadi betul ya sekali yang Bandung Comment Center. Ya. nantinya begitu kan? Yes. Ini adalah bagaimana cara mereka atau Bandung Comment Center Operator menjalankan SOP di dalam sistemnya. Ini akan tersimpan di dalam sistem. Tapi pada saat yang bersamaan secara manual, secara langsung, tim damkar yang duduk di sini beserta tim lain akan mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait. Contohnya, kami akan demokan di saat damkar mengkoordinasikan dengan pihak dishub untuk meminta dibukakan beberapa lampu lalu lintas yang ada pada jalur pemadaman adalah bisa melalui GPS.
Di saat sebelumnya Damkar akan memberitahukan bahwa mobil yang akan saya berangkatkan adalah dengan nomor polisi berapa, dan itu sudah terpasang GPS. Dan ini akan kita bisa monitoring melalui sistem, melalui rute mana yang akan mereka pilih. Gambarnya seperti ini. Dan juga di saat secara langsung live, kita juga sudah integrasi dengan sistemnya Damkar, di mana dia sudah bisa menampilkan secara live. Ini kamera dari Damkar yang ada di lapangan. Bukan, maksudnya ini real. Real. Jadi yang mobil damkar yang ada GPS-nya ada berapa? Baru ada 5. Ini Oh, yang 5. di kiri. Nanti di peta dia bergerak gitu. Ya. Ini karena masih nggak ada di satu lokasi, jadi berapa nih? kalau nggak diklik coba yang di 5 lokasi. Damkar di 5 lokasi. Boleh minta diklik 5 lokasi mobil Damkar dengan GPS. Oh, semua ngompol situ. Masih on the spot, Pak. Kalau tidak ada kejadian, ya. Bisa ya hiji nyasar di karaoke gitu. Kalau kena kahuruan, Pak. Oke. Ini adalah gambaran di mana tim Damkar di sini dapat memonitor posisi tim mereka yang sedang berangkat ke lokasi kebakaran. Pada saat lain, tim Dishub juga bisa melempar bantuan kepada ATCS yang berada di lantai 3 di Diskominfo untuk memberikan jalan atau lampu lalu lintas yang lebih lancar bagi pihak Damkar. Selain itu, pihak TMC yang duduk di sini juga bisa berkoordinasi langsung tentang pengamanan di lokasi. Mereka bisa melalui radio untuk mengkoordinasikan dengan tim polisi di lapangan langsung apa saja yang diperlukan. Dan komunikasi melalui layar ini dilakukan oleh operator di sisi yang saya sebutkan tadi tidak berhenti sampai dengan kejadian itu selesai. Kalau boleh saya gambarkan selanjutnya, mungkin di operator akan terus memonitor, memberikan posisi misalnya. Tadi kita bisa lihat live melalui kameranya pihak Damkar. Apabila di lapangan mereka merasa membutuhkan bantuan tambahan, baik itu medis ataupun apapun juga yang diperlukan, maka mereka bisa menginformasikan kepada tim Damkar di sini dan apa yang harus dilakukan. Contohnya, apabila membutuhkan tambahan ambulans, selain dari pihak PMI yang sudah bekerja sama dengan tim Damkar, kita juga bisa melihat rumah sakit terdekat melalui Maps, melalui GPS. Maps-nya bisa ditampilkan paling dekat dengan Jalan Muhammad Toha. Oke. Jadi rumah sakit terdekat yang bisa kita ajak kita perbantukan untuk lokasi kejadian di mana kebakaran tersebut itu dapat kita berikan notifikasi by email sesuai dengan yang akan dioperasikan oleh operator Bandung Command Center, sehingga semuanya benar-benar terkontrol dari Bandung Command Center. Apapun yang dibutuhkan bisa dilakukan notifikasi dari sini pada saat yang bersamaan. Saat ini kami sedang mendemokan bagaimana email atau notifikasi tersebut kita kirimkan. Jadi di sini sudah dibikin template notifikasi kebakaran. Ini adalah cara operator Bandung Command Center mengoperasikannya. Di sini sudah dengan lokasi kejadian, jamnya jam berapa. Hal ini bisa ditambahkan sesuai nanti kebutuhan yang diperlukan oleh pihak Damkar. Informasi seperti apa saja yang mereka butuhkan untuk memberikan informasi ke related parties. Kita bisa lihat di sini emailnya sudah dikirim, begitu juga dengan SMS. Jadi ada dua hal notifikasi bisa kita lakukan by email dan juga by SMS. Mana yang paling cepat diterima oleh pihak yang bersangkutan untuk segera dapat melakukan pengamanan atau sesuai dengan SOP masing-masing. Operator akan melakukan start dan complete. Apa? Baik. Oh iya, saya pakai dari zaman kampanye. Jadi ini SMS-nya si operator di sub gitu. Ini adalah SMS-nya operator Bandung Command Center kepada related parties. Jadi pada saat
kejadian kebakaran di mana perlu beberapa pihak SKPD terkait, maka akan menerima SMS pada waktu bersamaan baik Dishub, Polantas, rumah sakit, dan mungkin beberapa partis yang dibutuhkan sesuai komando dari damkar yang duduk di sini dan sesuai koordinasi lapangan dari damkar yang ada di lapangan. Mereka butuh apapun yang perlu dibantu, maka pihak Bandung Command Center yang akan memberikan bantuan pada saat bersamaan melalui sistem ini. Oke, selanjutnya. Dengan semua dokumentasi ini, maka pada saat pemantauan kejadian kebakaran, kita harapkan bahwa komunikasi, koordinasi, dan juga penanganan yang terbaik dapat dilakukan oleh pihak damkar melalui dukungan beberapa tim atau misalnya melalui dukungan SKPD terkait. Nah, dengan berjalannya waktu, maka si operator Bandung Command Center akan melakukan monitoring bersama dengan pihak damkar yang duduk di sini untuk sampai dengan keadaan ini selesai. Di saat sudah selesai, maka operator Bandung Command Center akan melakukan close atau penutupan dalam arti kejadiannya sudah selesai. Jam berapa? Semuanya terrecord dalam sistem. Apa saja yang dibutuhkan, siapa saja yang berangkat. Semuanya juga terrecord dalam sistem, di mana tadi dalam demo kami sebenarnya bisa di dalam point comments di sini, apapun yang sudah dilakukan, TM misalnya Dishub melakukan hal ini, TMC mengirimkan apa, atau misalnya ada keadaan emergensi lain bisa dicatat di sini. Intinya, ya. Kalau si petugasnya, saya pengen tahu situasi di lapangan saat kebakaran, ada sistem nggak? Petugasnya motret atau apa, upload terus di layar kita Yang live streaming. live. Basically dari pihak damkar itu memungkinkan untuk ada, karena sekarang selain kamera mereka juga kamera yang dipasang di setiap mobil dan juga di saat mereka turun di lapangan, sehingga itu bisa live, itu bisa dimonitor oleh damkar yang duduk di sini juga. Ya nanti, maksudnya buat sayanya. Oke, Ada mungkin nggak feature gitu? mungkin sebenarnya ini ya Pak ya, betul. Oh ini kan fix di mobil. Kalau yang dipakai Yang di live dalam, streaming itu, ya. yang live streaming. Live stream bisa Pak, jadi Bisa mereka ya? pakai Kamera di kepala. Betul, ya. Nanti connect ke sini. Iya Pak, nantinya kita akan integrasikan. Kemarin baru rekod rekodnya tadi. Oke, dengan demikian demo tentang penanganan kebakaran ini telah selesai kita lakukan secara sistem. Sekali lagi ini adalah secara sistem di mana operator Bandung Command Center mencatat dari awal sampai akhir setiap kegiatan dan apapun yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ke dalam sistem Bandung Command Center. Pada akhirnya nanti ini akan keluar dalam bentuk report yang bisa digunakan oleh bapak-bapak sekalian. Boleh kami gambarkan bahwa ini bisa dilakukan live report di saat diminta. Contohnya adalah laporan kecelakaan, sudah dengan severity-nya, jumlah kecelakaan berapa bisa disetting sama-sama, mana yang masuk merah, mana yang masuk hijau. Begitu juga dengan laporan kebakaran, begitu ada tambahan kebakaran mungkin jalurnya akan bergerak ke merah dan sebagainya. Ini bisa disetting sama-sama sesuai keputusan dari tim yang ada atau dari Bandung Command Center sendiri, atau sesuai arahan Pak Wali, mana yang paling terbaik untuk memonitor kota Bandung. Ini adalah laporan yang bisa kita tampilkan, begitu juga laporannya bisa dalam bentuk grafik tergantung requirement di dalam sistem ini bisa ditampilkan di sisi paling kanan. So anytime pihak terkait atau siapapun yang mau memonitor, ini ada data atau ada laporan yang bisa kita tampilkan ke dalam sistemnya. Apabila pihak damkar yang ada di kantor pusat juga akan meminta laporan tersebut, maka pihak damkar yang duduk di sini juga bisa menampilkan dan memberikan update kepada damkar di kantor pusat. Gambarannya adalah seperti itu. Semuanya terrecord di dalam sistem. Anytime di saat akan melakukan analisa untuk perbaikan, baik prosesnya maupun koordinasi kerjanya maupun orangnya, dapat dipanggil semua datanya dari sistem untuk kemudian dibahas secara bersama-sama mana saja yang perlu dilakukan perbaikan.
Gambarannya seperti itu Pak dalam penanganan kebakaran. Ini adalah contoh kasus unscheduled, artinya tidak terjadwal. So anytime mereka kerjanya seperti ini. Pada skenario kedua saya akan menampilkan skenario tentang CCTV. Oke. Saya akan ambil contoh, ini adalah CCTV di perempatan Buah Batu, di mana di perempatan ini terdapat 4 CCTV yang mengarah ke 4 jalur yang berbeda. Sebenarnya yang akan kita sampaikan di sini adalah fungsi CCTV yang sudah dipasang oleh beberapa pihak di Kota Bandung. Mungkin sebelum kami juga mempunyai CCTV di beberapa tempat yang sudah kita pasang, sebelumnya Kota Bandung sendiri juga sudah mempunyai CCTV. Seperti apa yang kita harapkan fungsi CCTV ini memberikan input positif perbaikan untuk Kota Bandung. Contohnya adalah dengan CCTV kita bisa memonitor kapan ada wrong U-turn atau orang yang memutar balik tidak pada tempatnya. Kita juga memasang CCTV untuk melihat juga misalnya jumlah kendaraan. Yang sudah connect CCTV berapa? Sekarang ini 20 ya. 20 titik yang udah live? Belum. Jadi kita sudah memasang berapa Bu? Ini Kalau titik sudah dipasang semua, hanya Berapa? kendaraan Yang listrik lain. dan Berapa? 80. 80. sorry, jadi jam dipindah 10 belum selesai. Yang Bapak minta itu di required dan ada di Tegalega dan sebagainya itu dipindah sekitar 68. Oke, 68 ini hari ini udah bisa connect. Belum bisa, karena ada yang listriknya nggak bisa masuk. Listrik di lokasi. Listrik di lokasi. Ada yang Jadi yang bisa di-connect ke sekarang berapa? 20 berapa? 19. Hah? 19. 19 dari 80. Dari Jadi kalau boleh kami terangkan, Penyempitan tuh kelihatan tuh. Seharusnya dari kiri. apa fungsinya CCTV di sini? Bandung Comment Center Operator akan memonitor setiap layar atau layar yang diberikan, mereka masing-masing punya tugas masing-masing. Setiap layar ini punya use case tersendiri yang sudah diinformasikan. Contohnya kemacetan, ataupun misalnya terlalu banyak orang yang muter balik atau melanggar lampu lalu lintas. Kemudian PKL atau misalnya pedagang kaki lima liar. Nah, semua event-event tersebut akan dicatat melalui sistem, kemudian keluar dalam bentuk laporan, hampir sama laporannya seperti yang tadi saya tampilkan, di mana laporan tersebut dapat dipakai oleh SKPD terkait, contohnya misalnya Satpol PP ataupun Dishub, mengurangi segala macam demi kenyamanan dan keamanan masyarakat Kota Bandung. Gambarannya adalah seperti itu, Pak. Ini kan wilayah Buah Batu 2 ada 2 motor tuh yang melanggar. Nah saya itu ingin ada speaker gitu, itu motor sudah kena biru mundur. Nah, suara dari sini muncul di Buah Batu. Sudah ada sekarang Pak. bukan maksudnya tahun ini semua perempatan harus ada speaker yang terhubung ke comment center. Jadi suara operatornya muncul di sana. Itu idealnya nanti begitu sehingga mereka diingatkan langsung dari sini. Bisa di-align secara bersama-sama karena semuanya sudah duduk bersama di dalam Bandung Comment Center. Ya, Pak? Itu Pak Riki itu di Buah Batu 4 dari zebra crossnya hilang, itu yang bikin orang juga bingung mau nyebrang di mana dan seterusnya. Ini di Buah Batu 1 juga. Itu yang saya maksud dari dulu minta markah-markah itu dicek ulang. Gak jelas ini di Buah Batu 3 lihat. Oke. CCTV kami tidak akan bercerita terlalu banyak karena gambarannya adalah feedbacknya seperti itu. Kita harapkan dengan adanya report dari CCTV melalui
kita ada satu sistem di mana nantinya akan terintegrasi intelijen video analitik, itu akan membantu, ya nantinya sudah ada, nantinya akan membantu operator Bandung Command Center untuk dapat menganalisa ini kejadiannya seperti apa, dan untuk tindakan selanjutnya itu otomatis sesuai koordinasi yang akan dilakukan atau improvement yang diharapkan dilakukan antar SKPD atau pemerintah Kota Bandung sendiri. Oke. Kita akan berlanjut ke skenario ketiga, yaitu kita akan menampilkan bagaimana kita menangani atau merecord dan kemudian lakukan improvement di suatu hari nanti untuk kejadian yang terschedule. Terschedule artinya, tadi kita sudah bicara yang tidak terjadwal, terlalu banyak yang tidak terjadwal suatu kejadian. Tapi bisa jadi kejadian itu sebenarnya terjadwal. Tapi bagaimana kita menghindari sesuatu hal yang kemungkinan bisa ada kejadian karena kejadian terjadwal tersebut, kita akan coba tampilkan. Kita akan pilih satu kejadian, yaitu jadwal pekerjaan umum. Seberapa jauh sih efek jadwal pekerjaan umum ini terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat Kota Bandung? Oke. Sebelum kita menjalankan SOP-nya, saya akan ceritakan sedikit. Dalam SOP yang sudah kita buatkan secara manual, kita berharap bahwa ada update dari pihak pekerjaan umum, Departemen PU, tentang adanya pekerjaan-pekerjaan mereka. Kalau dalam SOP kita sebutkan 1 bulan ke depan. Pertanyaan saya, speaker. Nah, ini. Coba maksimalkan suaranya. Media bioskop. Tepuk tangan. Ini video yang bikin anak SMP. Data saya lagu ya. Oke. Apalagi yang berkaitan dengan Selanjutnya saya persilakan Bapak untuk mencoba mengoperasikan dengan Command Center. Pada prinsipnya nanti Bapak bisa mengontrol setiap SKPD yang dibentuk melalui Bandung Command Center. Mohon maaf, belum seluruh SKPD terupdate di dalam Bandung Command Center. Kami mohon kerjasama untuk beberapa SKPD yang merasa perlu memberikan update-nya kepada pihak Bandung Command Center untuk memberikan akses ke pihak Bandung Command Center sehingga Pak Wali dapat mudah untuk mengakses dan mengontrol beberapa data yang diperlukan dalam keadaan di mana Pak Wali mungkin membutuhkan data Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya touch screen ya. Bentar lagi ada robot keluar. Ini yang di grouping Pak, mangga mau Oh, dari video ini ya. Ini wilayah dalam. ya. Coba di ada 3.
Sementara belum. Ini gimana? Mana yang paling siap? Boleh disiajak Pak. Tapi tampilannya masih begitu. Tapi ada pamer di dalam. Klik salah satu penerimaan di situ. Jam layar ya. Belum ada datanya, baru rupiahnya saja. Inspektorat sudah. Banyak rahasia. Jadi sekarang ini udah belum. Seperti saya informasikan tadi bahwa belum semua Oh, belum SKPD semua ya. Kami harapkan kerjasamanya untuk bapak-bapak sekalian dari SKPD terkait yang merasa belum mengaji. Informasi yang oleh bapak saya tentu memberikan prosesnya, sehingga dengan mudah dapat diakses oleh Pak Wali Kota di sini. Oke. Nanti yang duduk di sini yang orang terpintar di ruangan ini kan ya, si manajer itu kan. PSB Bekasi. Nggak mau. Ya, Pele mana Pele? lagi yang kasih. Seduk capil. Nggak mau. RSKIA coba beri. Libatkan suami saat menyusui tuh. Beritanya gitu datangnya. Maksudnya apa ini tuh dokter? Ada beginanya, ada. Supaya suami lebih mahir. Oh biar kayak rebutan gitu ya Pak. Tidak tertatih-tatih. Hah? Udah benar, kalau suaminya diganti dengan tetangga kan bahaya. Apa tadi Mr. Chip? Nah ini yang paling bagus ini. Ya, yang bagus. Semua harus ikut di Star Chip. Kita bisa tahu lokasinya. Ini juga sama. Ya, sama. Itu juga UAC ada di mana lokasinya. Kamera. Nah, untuk kamera di beberapa bus, GPS yang ada kamera ya kan? ya sudah. Kita bisa lihat fotonya, kita bisa lihat. Nah, ini foto dari di dalam bis. Nah, di dalam TMB juga kita bisa lihat kondisi real time. Ini dikirim jam 9.36. Ya. Nah, ini kita bisa lihat. Kemudian digedein. Bisa di zoom. Ini bisa di zoom. Di beberapa bus sekolah dan damkar juga dipasangkan yang GPS kamera. Oke, menurut Ya. testing bola. Kemudian
Resep kan? Saya lebih ke arah waktu. Pertama, apa aja sih yang bisa dilakukan di smartphone? Kita bisa nulis like this, atau kita bisa ganti warnanya, tinggal tekan tombol ini di bawah, mau merah, hitam. Example, kalau ketika kita meeting, kita harus berkolaborasi biar hasil meeting kita lebih efektif. Example, 1 tambah 1. Kalau kita bisa langsung lempar, dikerjakan, tinggal ditulis, Bu. Nah, ditulis, kemudian dikutuk. Nge-grup cuma di drag aja. Yes, di grup. Nah, ini. Kemudian tinggal di drop, di drag ketika. Seperti itu. Kalau untuk menghapus kita bisa pakai telapak tangan. Jika males, kita bisa langsung hold aja. Tadi itu lebih ke arah simpelnya. Kenapa kita bisa recognize penggunaannya dari jari kita ataupun pakai pen kita, itu kita punya teknologi yang namanya DPIT. Sudah saya. Pilih yang berapa Pak? Sampai tambah lagi. Kita bisa merecognize penggunaannya itu dengan pen ataupun tangan maupun dengan penghapus. Itu kita punya teknologi yang namanya DPIT. Kita ada sensor di setiap sisinya, di mana itu gunanya untuk kita gunain untuk sensor. Kemudian yang untuk tim meeting lagi, contoh saya ada sempat ambil untuk taman film. Kalau misalnya dari Pak Ridwan, di sini mau ditambah pohon, ditambah pohon ataupun di sini tambah meja, saya mungkin agak kecilin sedikit, bisa saya close. Contoh seperti ini. Kemudian ini misalnya hasil meeting dari Pak Ridwan. Kita mau di-save untuk digunakan atau dikirim ke orang pembangunannya ataupun yang lainnya. Kita langsung taruh, add content, and then hasilnya juga ada. Ataupun kita bisa send email. Dinas saya terima emailnya. Yes, kita bisa email. Langsung dari sini. Silakan kirim. Ini udah connect ke internet. Sudah, karena kita connect by laptop. Kita bisa langsung email dia. Emailnya apa Pak? Siapa tahu mau dicoba. Nggak apa. Oke, simpel seperti itu. Dan kita juga bisa contoh, kita juga bisa menggunakan internet. Simpelnya kita mau lihat Alun-alun Bandung. alun-alun. Itu buat apa? Kita tinggal tulis aja, nggak usah ketik-ketik lagi. Bandung.go. ID. Simpel. Contohnya, mungkin karena tulisannya agak kurang jelas. Sorry Bu. Oke, dan kita langsung bisa masuk. Seperti itu, simple. Kita bisa gunain dengan by pen, tangan, jari, ataupun kita juga bisa capture. Hasilnya. Atau Bapak mau edit desain dari itu, simple. Coba ke YouTube saya nonton video kegiatan bisa nggak sih? Oke. Apa? Tanya nggak habis. Tanya habis. Oh, Tadi enggak. nggak pakai on. Ininya. Oh, ininya. Tuh close lagi. Sebentar. Itu ada. Nah, kita harus ada yang di sini Pak, Smart Ink. Oh, Kalau Smart di, Ink. yes, kalau di close dia akan nggak bisa kita tulis seperti itu. Nggak usah tinggal di gini Bu. Tinggal di Langsung masuk. Sentuh dia. Apa channel kita? Disrominfo. Diskominfo. Disrominfo Kota Bandung. Aduh.
Disco. Kita ini Edexer. Bandung. Titik BDG. Visual Pro BDG. Coba disqualified. Nggak masalah kebiasaan aja. Iya. Kita pakai keyboard juga bisa kayak gini. BDG. BD. A. Diskom info. Oke, coba Bisa di close di video. itu aja yang launching English coba klik. Full screen. Full screen. Salah pencet. Kalau ini mah koneksinya ya. Iya. Kalau untuk ada delay atau enggaknya itu tergantung dari laptopnya, Pak. Kalau laptopnya kurang, ya pasti akan delay. Lama ya. Sementara Ya. coba. Sudah tutup. Nanti yang Pecah karena resolusinya. iya yang Dan canggihnya siapa kalau dilatih. untuk Kan ayo operator. Ini kita memulai sebuah cara baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kan pelayanan yang publik itu yang diharapkan masyarakat kan kalau ada masalah cepat lah ya responnya gitu. Kemudian kualitasnya juga baik. Nah dengan adanya Bandung Comment Center ini kita menggunakan teknologi untuk mengetahui permasalahan informasi lebih cepat, kemudian mengambil keputusan lebih cepat sehingga warga bisa tahu bahwa di Bandung pelan-pelan sistem diperbaiki oleh yang kita sebut dengan Smart City. Nah ini masih tahap 1, kami menargetkan ada 3 tahap. Tahap 1 itu yang dasarnya dulu masalah lalu lintas, masalah emergency. Nanti tahap 2-nya sudah masuk ke SKPD, semuanya harus punya sistem Smart City juga yang canggih. Sampai nanti tahap 3 itu yang final. Harapannya mudah-mudahan di akhir 2016 sistem Bandung ini udah sempurna lah kira-kira begitu secara teknologi. Nah kita mulai di kesempatan ini dan insya Allah dengan begini kami bekerja jauh lebih baik dan lebih akurat. Membutuhkan anggaran berapa Pak untuk pembangunan ini? SDM-nya kan kurang lebih sekitar 15 orang sedang diseleksi. Jadi itu bukan PNS tapi dari pihak non PNS yang kita pekerjakan, orang-orang yang pintar, canggih dan tentunya bisa membantu kita untuk mengurus. Ini bentuknya dalam UPT dari seluruh Indonesia. Pengoperasiannya sendiri mulai kapan? Sudah mulai di Sejak hari ini sudah mulai dengan terbatas tadi. Jadi mulai besok juga kita kerja sampai terus ngetes. Kali ini kan hal baru ya. Jadi ada yang masih belum connect, ada yang belum uploadnya 100%. Ya terus aja diperbaiki. Makanya saya bilang kita lakukan 3 tahap. Untuk tahap 1 saya kira ini sudah seperti yang kita harapkan. Untuk tahun ini anggaran untuk khusus fokus komitmen. Saya nggak hafal, kalau nanti boleh tanya ke Budini aja yang Melihat ini puas Pak, selesai konsep. ya 90%. TV yang terpasang, Pak? CCTV terpasang kita kurang lebih ada 68. Hanya karena di lapangan listrik dan sebagainya belum connect semua, jadi yang baru tersambung ke sini baru 20 kurang lebih. Jadi itu mah hanya masalah waktu lah, hitungan minggu juga beres. Tapi idealnya ada ratusan ribuan CCTV suatu hari nanti, sehingga di tiap perempatan, di tiap taman, di tiap daerah-daerah yang rawan kita bisa monitor di sini. Seperti tadi kan kelihatan ya, ada yang melewati lalu lintas dan nekat trotoar. Pak, ini sebenarnya inspirasi dari mana Pak? Sebenarnya ini standar internasional. Jadi kunjungan saya ke Korea, ke Jepang itu semua punya begini gitu. Hanya dulu kita menganggap ini hanya untuk lalu lintas. Nah, kalau comment center yang benar ya seperti ini. Tidak hanya masalah lalu lintas, tapi semua masalah dan manajemen di Bandung itu dikelola. Maka
tahun ini ada comment center juga di kecamatan. Nah itu inovasinya. Tapi ruangannya kecil aja, ruangannya segede inilah 3x4, camat-camat ada layar minimal 4-6, kemudian mengkoneksi CCTV di wilayah kecamatannya, membuat keputusan. Jadi inilah konsep desentralisasi dalam Smart City juga. Itu tahun ini. Jadi nanti. Saya kira yang selengkap ini mungkin iya, tapi kalau yang begini Surabaya juga ada, cuman yang kita komprehensifkan standar internasional mungkin baru Bandung. Pak, langsung pada tindakan data tadi dilihat ada pelanggaran. Oh iya, ini kan lagi ngetes. Disebut ada tindakan itu artinya ada keputusan setelah melihat informasi. Oh geningan di Buah Batu begitu kan, maka diambil keputusan tim ketertiban nongkronglah di Buah Batu karena tadi ada PMKS misalnya. Berarti SKPD on call Pak ya? Ya on call. Masalah pengeras suara di perapatan ya tadi Pak. Itu contoh yang tahap 2 itu. Tahap 2 itu kan Gergatan tadi ingin ngasih tahu tapi sistem belum berjalan, tapi teknologi sudah memungkinkan bahwa ngomongnya di sini keluarnya di sana. Pak, secara singkat mungkin bisa digambarkan sistem kerjanya seperti apa nanti masyarakat? Jadi kalau untuk kita ada tim 15 orang operator, orang-orang pintar. Kami pimpinan, saya Pak Wakil Pak Sekda sering akan rapatnya di sini karena butuh mengkonsumsi informasi kan. Aya naon sih kan masalahnya kumaha dan sebagainya. Setelah informasi didapat, kita proses, kita ambil keputusan kan begitu. Terbagi dua, satu memonitor situasi real di lapangan, dua mengambil informasi dari data-data yang ada di SKPD. Makanya ada ruang rapat di atas, karena kadang-kadang kami butuh rapat nanti di atas dengan SKPD terkait. Jadi ini kayak pusat data lah kita begitu, pusat data untuk kita mengambil keputusan. Pak, kalau yang dimonitor sekarang baru bidang apa Pak? Baru traffic atau? Traffic, kemudian emergency, semua yang sifatnya lalu lintas dan emergency ini target pertama. Jadi kalau ada kebencanaan, kalau ada tadi kebakaran macam-macam, kemudian lalu lintas itu target pertama. Yang keduanya nanti udah lebih ke hal-hal yang sekunder. Target tingkat finishnya kapan Pak? Ya kan 3 tahun tadi tahap. Seleksi SDM-nya kapan? Sudah dilakukan. Sudah kan ada pengumuman kan, saya cuma belum tahu siapa yang tadi. Ini juga koordinasi dengan polisi mungkin misalnya tadi. Ya nanti operator di sini ada dari polisi juga. Jadi saya minta ke Kapolrestabes ada satu orang polisi yang bertugas di sini. Sehingga untuk urusan keamanan dan lalu lintas, operator itu yang mengkonekkan ruangan ini ke Kapolres. Bagi masyarakat yang butuh cepat agar memberitahu ke sini, mesti kemana? Itu nggak usah. Jadi kan nggak usah ke sini kan. Masyarakat nanti bisa si Smart City ini kan setengahnya itu aplikasi yang nanti masyarakat pakai, ngecek kemacetan, ngecek si bis sekolah udah sampai mana, ngecek gitu kan dan seterusnya, ngecek data. Jadi nanti ada setengahnya data ini bisa diakses oleh publik dari HP-nya. Nah itu yang kita targetkan di tahun ini. Ada 150 aplikasi, setengahnya buat manajemen internal kita, setengahnya untuk masyarakat bisa diakses. Sehingga masyarakat melapor ya tadi pakai sistem lapor, cukup nge-tweet dan sebagainya. Nanti ada mesin pembaca. Layanan Bapak mungkin ke mana? Tetap ada, tetap ada. Ke nomor berapa? Belum tahu, tapi nanti disampaikan.